Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Introduction to System Development and System Analysis. Ada pula anggota dari kelompok kami yang pertama Rizka Fitriasari dengan NIM 138, Melianta Raka Pratasiwi dengan NIM 143, Nila Yusfi Audina dengan NIM 150, Aisafa Irba Nabila dengan NIM 158, Ranila Hanifa Ariantini dengan NIM 161. Selanjutnya ada pengertian System Development Life Cycle. System Development Life Cycle adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Ada 5 langkah yang digunakan untuk mendesain atau mengimplementasikan sebuah sistem baru. Berikut adalah gambarnya. Dari gambar tersebut ada analisis sistem. Adalah langkah pertama SDLC di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, dan memodifikasi sebuah sistem yang dikumpulkan. Yang kedua ada desain konseptual. Adalah SDLC kedua di mana para analis memutuskan bagaimana mencapai kebutuhan penggunaan, memodifikasi, mengidentifikasi, dan mengevaluasi alternatif desain, serta mengembangkan spesifikasi mendetail bagi apa yang dicapai sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut dapat dikendalikan. Yang ketiga ada desain fisik. Adalah langkah SDLC ketiga di mana persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi penggunaan diterjemahkan ke dalam spesifikasi yang mendetail digunakan untuk mengkode dan menguji perangkat lunak. Mendesain input atau output, membuat file, mengembangkan prosedur, dan juga mengimplementasikan pengendalian. Selanjutnya ada implementasi dan konversi. Adalah langkah SDLC keempat di mana perusahaan mempekerjakan dan melatih para pegawai, menguji dan memodifikasi prosedur, menetapkan standar pengendalian, melengkapi dokumentasi, berpindah ke sistem baru, dan mendeteksi dan mengoreksi defisiensi desain. Selanjutnya ada operasi dan pemeliharaan. Adalah langkah kelima SDLC di mana sistem tersebut secara periode ditunjukkan dan dimodifikasi serta peningkatan yang perlu dibuat. Selanjutnya ada para pemain. Adalah sejumlah orang yang bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah SIA dengan sukses. Yang pertama adalah manajemen. Peran pengembangan sistem yang paling penting dari manajemen adalah menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses tersebut, memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, dan menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Selanjutnya ada pengguna. Para pengguna SIA mengomunikasikan informasi yang digunakan ke pengembangan sistem. Lalu ada panitia pengarah sistem informasi atau Information System Steering Committee. Adalah manajemen tingkat tinggi yang merencanakan dan mengawasi fungsi SI, menetapkan kebijakan SI yang mengatur SIA, memastikan panduan dan mengendalikan manajemen puncak, serta mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas sistem. Selanjutnya ada tim pengembangan proyek. Setiap proyek pengembangan memiliki sebuah tim analis dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu pengembangannya. Lalu ada analis dan pemrogram sistem. Adalah seseorang yang membantu pengguna menentukan kebutuhan informasinya, mempelajari sistem yang ada dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Selanjutnya ada pemrogram komputer. Adalah seseorang yang menulis dan menguji program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis serta memodifikasi dan merawat program komputer yang ada. Yang terakhir, para pemain eksternal adalah para pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada merencanakan pengembangan sistem.
Perencanaan memiliki keuntungan-keuntungan yang jelas. Perencanaan juga memungkinkan tujuan dan sasaran sistem disesuaikan dengan rencana strategis keseluruhan organisasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Terdapat 2 rencana pengembangan sistem yang diperlukan. Rencana yang pertama, rencana pengembangan proyek, yaitu dokumen yang menunjukkan kebutuhan proyek seperti orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan. Kemudian sebuah analisis biaya manfaat, serta bagaimana sebuah proyek tersebut akan diselesaikan. Kemudian rencana yang kedua yaitu rencana induk atau master plan. Rencana ini yang menjelaskan sistem tersebut akan berisi apa saja, kemudian bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan dan siapa yang akan mengembangkannya, kemudian bagaimana sumber daya yang dibutuhkan akan diperoleh, serta status proyek dalam proses, prioritas proyek yang direncanakan, dan kriteria prioritas. Selanjutnya, teknik-teknik perencanaan. Yang pertama, Program Evaluation Review Technique atau PERT merupakan sebuah cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengoordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu dari sebuah aktivitas pengembangan sistem, seluruh aktivitas, serta contoh dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, jalur kritis. Merupakan sebuah jalur PERT yang mensyaratkan jumlah waktu terbesar untuk menyelesaikan sebuah proyek. Apabila sebuah aktivitas jalur kritis tertunda, maka seluruh proyek tersebut juga akan ikut tertunda. Kemudian yang terakhir, bagan Gantt merupakan sebuah grafik batang yang digunakan untuk perencanaan proyek. Selanjutnya, analisis kelayakan. Studi kelayakan merupakan sebuah penyelidikan untuk menentukan apakah praktis untuk mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem baru. Sekian dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan ekonomi atau economic feasibility, yaitu menentukan apakah manfaat sistem mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Yang kedua, kelayakan teknis atau technical feasibility, yaitu menentukan apakah sistem diajukan dapat dikembangkan dengan teknologi yang tersedia. Yang ketiga, kelayakan hukum atau legal feasibility, yaitu menentukan apakah sistem yang diajukan akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi pihak administratif, dan kewajiban kontraktor. Yang keempat, kelayakan penjadwalan atau scheduling feasibility, yaitu menentukan apakah sistem yang diajukan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan. Yang kelima, kelayakan operasional atau operational feasibility, yaitu menentukan apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan, dan apakah para pegawai menggunakan sistem tersebut. Model penganggaran modal atau capital budgeting model, yaitu sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk membandingkan manfaat dan biaya yang diestimasi untuk menentukan apakah sebuah sistem bermanfaat biaya. Berikut ini adalah 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Yang pertama, payback period adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk menghitung jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya awalnya. Yang kedua, nilai sekarang bersih atau net present value (NPV), yaitu sebuah teknik pengembalian
atas investasi yang mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang diestimasi kembali ke masa sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of Return (IRR), yaitu sebuah teknik pengembalian atas investasi yang menghitung tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari total biaya sama dengan nilai sekarang total simpanan. Aspek perilaku perubahan atau behavioral aspect of change, yaitu cara positif dan negatif orang-orang bereaksi terhadap perubahan. Mengelola reaksi perilaku ini krusial untuk mengimplementasikan sebuah sistem baru dengan sukses. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah rekan saya presentasikan, dan di sini saya akan menerangkan tentang mengapa masalah perilaku terjadi. Jadi, pandangan individu atas perubahan entah baik atau buruk biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh oleh perubahan. Untuk minimalkan reaksi perilaku yang tidak baik, seseorang harus memahami mengapa perlawanan itu terjadi. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang beberapa faktor yang lebih penting mengapa perilaku itu terjadi. Yang pertama adalah ketakutan. Ketakutan merupakan orang-orang yang menakuti ketidaktahuan, seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan respek atau status, kegagalan, teknologi dan otomatisasi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan. Dan yang kedua adalah dukungan manajemen puncak, yang merupakan para pegawai yang merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan, sehingga mereka bertanya-tanya mengapa mereka harus mendukungnya. Dan yang ketiga adalah pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Jadi, para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih enggan untuk bekerja sama. Dan yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi merupakan para pegawai yang tidak mungkin mendukung sebuah perusahaan kecuali diberi penjelasan tentang alasan adanya perubahan. Dan yang kelima adalah sifat perubahan yang mengganggu. Ini merupakan permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dan menempatkan beban tambahan bagi orang-orang yang menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak mereka. Dan yang keenam adalah cara perubahan diperkenalkan, yang merupakan perlawanan yang biasanya merupakan sebuah reaksi terhadap metode-metode dalam memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah bias dan emosi, yang merupakan orang-orang dengan kelekatan ekonomi ke tugas-tugas atau rekan kerja mereka mungkin tidak ingin berubah jika elemen-elemen tersebut dipengaruhi. Yang kedelapan adalah karakteristik dan latar belakang pribadi, yang dimana secara umum semakin muda dan semakin tingginya pendidikan seseorang, mereka akan lebih cenderung untuk menerima perubahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana orang-orang menentang perubahan. Perlawanan awal biasanya keras, ditunjukkan dengan kegagalan untuk memberi para pengembang informasi kelambanan atau kinerja di bawah standar. Perlawanan biasanya berupa salah satu dari ketiga bentuk ini. Yang pertama adalah agresi, yang kedua proyeksi, dan yang ketiga adalah penghindaran. Baik, yang pertama adalah agresi. Agresi merupakan perlawanan terhadap perubahan yang dikehendaki untuk menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Dan yang kedua adalah proyeksi, yang dimana proyeksi merupakan perlawanan terhadap perubahan dengan menyalahkan apapun dan segalanya pada sistem, sehingga sistem menjadi kambing hitam atas seluruh masalah dan kesalahan yang benar-benar terjadi atau yang direkayasa. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penghindaran, yang merupakan mengabaikan sia baru dengan harapan agar masalah atau sistem akan segera pergi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencegah masalah perilaku. Unsur manusia biasanya merupakan masalah yang paling signifikan yang dihadapi sebuah perusahaan dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Dapat ditingkatkan dengan mengamati panduan-panduan berikut ini, yaitu yang pertama, memperoleh dukungan manajemen.
yaitu dengan menunjuk seorang pendukung yang dapat menyediakan sumber daya dan memotivasi yang lain untuk membantu dan bekerja sama dengan pengembangan sistem. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pengguna. Sangat penting agar sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu menghilangkan ketakutan dan menekankan peluang-peluang baru. Para pengguna sangat tertarik dengan bagaimana perubahan sistem mempengaruhi mereka secara personal. Yang keempat yaitu melibatkan pengguna. Mereka yang terpengaruh oleh sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan dengan memberi saran dan membantu dalam membuat keputusan. Yang kelima yaitu menghindari emosionalisme. Ketika logika beradu dengan emosi, logika jarang dapat diharapkan. Selanjutnya yang keenam yaitu memberikan pelatihan. Penggunaan dan dukungan yang efektif tidak akan memungkinkan apabila para pengguna tidak memahami sistem tersebut. Yang ketujuh yaitu memeriksa ulang evaluasi kinerja. Standar dan kriteria kinerja harus dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa standar dan kriteria tersebut sesuai dengan sistem yang baru. Yang kedelapan yaitu menjalin lini komunikasi yang terbuka. Siapapun yang terpengaruh oleh pengembangan sistem harus memiliki sikap percaya dan dapat bekerja sama. Yang kesembilan yaitu mengendalikan ekspektasi pengguna. Sebuah sistem dijual terlalu baik jika para pengguna memiliki ekspektasi yang tidak realistis atas kemampuan dan kinerjanya. Yang ke-10 yaitu menjaga agar sistem tetap sederhana dan perlakukan sistem seperti manusia, yaitu menghindari sistem rumit yang menyebabkan perusahaan radikal. Yang ke-11 yaitu menguji sistem. Sistem tersebut harus diuji dengan tepat sebelum diimplementasi untuk meminimalkan kesan buruk di awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis sistem, yaitu permintaan untuk pengembangan sistem merupakan sebuah permintaan tertulis untuk sebuah sistem baru atau peningkatan sistem yang menjelaskan masalah-masalah sistem saat ini, alasan untuk perubahan, serta tujuan, manfaat, dan biaya sistem yang diajukan. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis sistem. Yang pertama yaitu penyelidikan awal merupakan sebuah penyelidikan permulaan untuk menentukan apakah sebuah usulan sistem baru dibutuhkan dan layak. Tujuannya yaitu menyelidiki setiap aktivitas untuk menjelaskan masalah guna diselesaikan, membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan, dan menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Yang kedua yaitu survei sistem. Survei sistem merupakan studi ekstensif dari SIA saat ini. Tujuan dari survei sistem yaitu pertama mendapat pemahaman atas operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan, serta ketersediaan perangkat lunak dan personel. Yang kedua yaitu membuat penilaian pendahuluan atas kebutuhan pemrosesan sekarang dan masa depan, serta menentukan luasan dan sifat perubahan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna dan membangun dukungan bagi SIA. Juga terdapat laporan survei sistem, yang merupakan sebuah laporan yang merangkum seluruh aktivitas yang terjadi selama survei sistem, termasuk seluruh dokumentasi yang relevan. Yang ketiga yaitu studi kelayakan. Analisis kelayakan diperbarui secara berkala sebagai proyek hasil dan biaya dan manfaat yang menjadikan lebih jelas. Tujuannya yaitu mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama terkait biaya dan manfaat ekonomi. Yang keempat yaitu kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Setelah proyek dianggap layak, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan persyaratan sistem dokumen. Keberhasilan suatu sistem seringkali bergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala dalam organisasi.
Kendala umum termasuk persyaratan lembaga pemerintah, kebijakan manajemen, kurangnya staf yang berkualitas, kemampuan dan sikap pengguna, teknologi, dan keuangan yang terbatas. Untuk memaksimalkan kinerja sistem, kendala ini harus diminimalkan. Terdapat 4 strategi yang digunakan untuk menentukan persyaratan sistem informasi, yaitu yang pertama, tanya para pengguna apa yang mereka butuhkan. Ini adalah strategi yang paling sederhana dan paling cepat, tetapi banyak orang yang tidak memahami kebutuhan waktu mereka. Yang kedua yaitu menganalisis sistem eksternal. Jika sebuah solusi sudah ada, jangan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat sesuatu yang ada. Yang ketiga yaitu memeriksa sistem yang ada. Tentunya jika modul-modul yang ada digunakan seperti yang diinginkan, mungkin digabungkan oleh tugas-tugas manual atau mungkin dihindari bersamaan. Yang keempat yaitu buat sebuah prototipe. Ketika sulit untuk mengidentifikasi persyaratan, seorang pengembang dapat dengan cepat merancang sebuah sistem bagi para pengguna untuk pemeriksaan. Yang terakhir yaitu laporan analisis sistem. Langkah penutup dalam analisis sistem adalah menyiapkan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan kegiatan analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.